Shalom semuanya, berjumpa lagi dalam acara Let's Talk. Lucu dan menyenangkan. Ayo misi. Ya, kita hari ini ada kedatangan tamu yang luar biasa ya. Di sini ada JJ, Nisi dan Goi. Nah, sebelum supaya teman-teman semua kenal, perkenalan diri dulu dong, tapi supaya nggak panjang. Kalau misalnya JJ bisa memperkenalkan diri dengan 2 kata saja, apa yang JJ mau bilang gitu? Ya. Atau dari Goi dulu. Tentang diri aku nih ya. Cempreng dan ceria, cie. Cece. Nisi, Husky dan crispy. JJ? Lucu dan menyenangkan. Asik. Iya. Oke. Lucu. Jadi udah berapa hari di Padang? Udah 7? Ini hari ke-6. Hari ke-6 ya. Udah makan banyak hal di Padang ya. Gimana? Gimana makanannya? Nasi kapau. Masih kapau ya. Iya, apalagi ya? Mie pangsit tanah kongsi. Wow. Iya. Yang paling favorit? Tadi itu ya, mie sampai kita nambah 2 kali. Iya. Oh ya? Pangsit tanah kongsi. Wow. Buat sarapan lagi itu. Sarapan Luar loh. biasa. Ya, memang makanan di Padang nih memang mimpi buruk bagi orang yang mau diet. Betul nggak? Kenapa? betul. Isinya minyak, Minyak, santan, santan, pedes-pedes. bumbu. Jadi Gogo pernah sakit kepala, terus pergi dokter. Jadi di dokternya nanya, Bapak ada makan santan, ada makan minyak-minyak, ada makan pedes-pedes. Terus Gogo jawab sama dokternya, Dok, itu makanan sehari-hari saya. Makanan pokok. Terus ada keheningan setelah itu ya. Jadi dokter langsung tulis resep, silakan pulang Pak. Saya tinggal di Padang. Ya. Itu makanannya toksik lah ya. Iya. Ada minyak, ada santan, nggak baik bagi tubuh, betul nggak? Yes. Nah kalau makanan saja ada toksiknya, bagaimana dengan hubungan? Kita sering dengar yang namanya toxic relationship gitu. Nah, kami mau dengar nih menurut teman-teman di sini apa sih ya toxic relationship itu? Siapa duluan? Om timpa Rayung Nisi. jambreng. Nah, Nisi. Kalau toxic relationship itu berarti yang membuat kita jadi tidak ada boundaries, tidak ada batasan. Jadi orang dengan gampangnya masuk dan kita menerima gitu. Jadi tidak ada ini loh nilai-nilai dan prinsip. Tidak ada. Nggak ada batas yang jelas ya. Benar, betul. Dan itu merugikan kita. Rugi banget. Rugi banget. Menurut siapa lagi? Goi? Atau JJ? Boleh, JJ. Menurut saya, toxic relationship itu membuat kita menjadi terbebani baik secara mental dan fisik. Jadinya karena nggak ada batasan kita keinjak-injak ya hak kita gitu. Dan tapi kita kadang suka nggak sadar. Oke, berarti karena nggak ada boundaries kita merasa seperti dipijak-pijak ya, Iya. dipijak-pijak. Tapi itu kan berarti bukan dari satu sisi aja. Artinya kita bisa merasa seperti itu, orang lain pun yang berhubungan dengan kita juga begitu ya. Juga merasa bisa berarti merasa juga dipijak-pijak gitu. Karena nggak ada boundaries berarti kan nggak ada batasan antara kita ke orang itu dan orang itu ke kita. Gimana? Ya, boundaries tuh lagi-lagi memang butuh self awareness, jadi kesadaran diri. Karena kadang-kadang sering kali kita tuh bener-bener menjerumuskan diri kita kepada toxic relationship itu tanpa kita sadar. Jadi kita punya hal-hal yang kosong di diri kita cari ke orang, tapi orang itu malah jadinya memanfaatkan ruang kosong itu gitu. Jadi jadi bulan-bulanan jadinya karena orang itu juga nilainya nggak baik, kitanya juga nggak bisa menilai mana yang baik dan yang benar. Akhirnya jadi bulan-bulanan gitu. Kita pikir itu hubungan yang berkualitas, ternyata tidak gitu. Jadi intinya bisa 2 arah juga, bisa saling mentoksikkan
teman Satu sama lain. satu sama lain. Tapi kadang juga ada yang superior sama inferior ya. Ada yang tukang bulinya juga ada. Benar. Gitu. Jadi macam-macam. Iya. Dan berarti anggaplah bahwa posisi kita adalah posisi yang ditoksik misalnya. Tapi kalau kita membiarkan diri kita seperti itu, berarti tanpa sadar kita juga membiarkan hubungan kita ini jadi toksik. Betul nggak? Betul banget. Artinya walaupun kita di posisi yang inferior misalnya kan, kalau kita tetap seperti itu, berarti yang satu lagi akan tetap menjadi yang dominan, betul kan? Yes. Dan dia merasa nggak ada yang salah berarti, Iya. betul ya? Betul. Berarti memang Setuju. kita harus komunikasikan, ya harus ungkapkan. Nah kalau aku baca di Halo Dokter, toxic relationship itu adalah istilah untuk menggambarkan suatu hubungan tidak sehat yang dapat berdampak buruk bagi keadaan fisik maupun mental seperti yang tadi Jeje bilang. Hubungan ini tidak hanya bisa terjadi pada sepasang kekasih, tapi juga dalam lingkungan teman bahkan keluarga. Nah, pernah nggak teman-teman mengalami gitu hubungan toksik seperti itu? Pasti. Ada yang mau cerita Cepat duluan langsung. nggak? JJ mungkin ya. Ya kalau dari pengalaman saya memiliki teman yang ya itulah dari ngutang nih kan. Nah ngutang itu termasuk toksik juga sih kalau menurut saya, karena ketika kita nggak ngasih pinjam, ntar pikiran teman kita nggak setia kawan nih. Tapi pas kita kasih pinjam, pas ditagih dia lebih galak gitu kan. Jadinya kita jadi Toksik banget. jadi takut juga nih kan. Ya itulah makanya kita harus berhati-hati juga, karena soal duit kadang sensitif ya kok. Ya itulah. JJ, kalau hubungan pribadi pernah nggak hubungan yang toksik? Pernah nggak JJ mengalami? Pribadi maksudnya apakah dengan teman dekat atau pacar atau gimana? Pacar pernah sih kok. Itu Seperti dulu apa aja? mantan saya sih ya. Ya. Jadi ketika saya bikin dia kecewa, dia bisa kayak kirimin foto cutting, atau misalkan dia cerita dia mau cutting, pengen bunuh diri, dan itu bikin saya jadi harus minta maaf ke dia. Saya harus berusaha buat sorry ya gue yang salah, padahal itu kayak capar gitu kan kok. Cuman ya itulah jadi toksik jadinya. Jadi itu yang tadi dibilang jadi beban mental untuk kita ya. Jadi capek sendiri. Capek. Betul nggak? Kalau Nisi punya pengalaman nggak? Kalau Nisi pribadi seperti yang tadi Nisi udah sedikit-sedikit spoiler adalah Nisi tuh dulu nggak punya boundaries gitu. Nisi jadinya ingin menyenangkan hati banyak orang gitu. People pleaser lah namanya gitu. Kita orang ngomongnya salah tapi kita iyain, oh iya benar, karena kita pengen mereka senang sama kita karena kita dengerin dia gitu. Padahal jauh di dalam lubuk hati kita, aku ngerasa nggak bener nih omongan dia nih. Tapi entah gimana caranya nih bibir ngomongnya, oh iya bener tuh, malah makin kita komporin gitu kan. Jadinya kita malah mentoksikan diri kita sendiri juga kan, kayak kita jadi nggak punya standar dalam pertemanan yang baik itu bagaimana. Jadi ibaratnya kayak ya udah berteman tapi kayak nggak ada batasan, nggak ada nilai-nilai yang baik gitu yang kita punya. Berarti ya udah jelas ya, dari namanya aja udah jelas bahwa hubungan seperti ini harus kita hindari, betul ya? Hubungan seperti ini. Tapi kan seringkali terjadi kita nggak bisa keluar dari zona ini. Misalnya dalam keluarga, ya kan? Kalau misalnya teman kita bisa jauhi, pacar kita bisa putuskan. Tapi bagaimana kalau terjadi dalam keluarga? Ya. Gimana nyari relate? Hubungan keluarga bisa toksik nggak? Oh bisa banget, bisa. Bisa ya. Sadar dan tidak disadari gitu. Kalau dari pengamatan aku, seringkali orang tua itu juga tidak menyadari trauma-trauma masa lalu mereka ketika mereka menjadi anak dan mereka menerima ajaran-ajaran yang sebenarnya sudah tidak matching lagi, sudah tidak efektif lagi. Memang tidak efektif, tapi dipikir itu benar. Lalu mereka turunkan untuk mengajarkan ke anaknya. Nah, mereka nggak sadar tuh sebenarnya itu tidak baik. Tapi yang kena dampaknya kan anaknya. Anaknya bertingkah, papanya bingung.
gue udah ajar lu baik-baik, tapi kenapa lu jadi mental gitu. Nah itu kadang manusia tuh butuh yang namanya kesadaran diri. Jadi dalam keluarga pun seringkali kayak autopilot, jadi orang tua tapi kayak gak pernah mau atau misalnya tidak meluangkan waktu untuk belajar nih setiap harinya merawat anaknya yang tiap hari tumbuh kan, naik umurnya sehari, pasti cara penanganannya akan berbeda karena mereka bertumbuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi gitu. Jadi ada yang banyak yang stuck di masa lalu gitu. Juga sering orang tua kadang tanpa sadar menjadi toksik untuk anak-anaknya ya, dengan mulai meng-compare ya, banget tuh banyak. membandingkan anak tetangga begini, anak situ begini, kamu kok gini, kamu kok gini gitu. Nah posisi kita sebagai anak misalnya kalau mengalami seperti ini, apa yang bisa kita lakukan? Mungkin kita balik lagi ya, harus kuat di identitas sendiri dulu gitu. Jadi ketika ada opini orang datang ke kita, bahkan itu dari orang tua yang kita selalu anggap harusnya orang tua tahu yang terbaik, benar ngajarin yang benar. Tapi somehow ada orang tua yang ternyata tidak begitu kan, karena mungkin mereka dididik dari yang background segala macam lah gitu, atau kurang pengenalan akan Tuhan. Jadi ada orang tua seperti itu. Jadi udah si anak sadar, oke, gue harus percayanya sama apa yang Tuhan bilang, apa identitas yang Tuhan kasih gitu. Jadi start dari situ akan kuat. Jadi ketika di-compare, kalau itu bukan kebenaran, nggak akan mempengaruhi. Tanpa harus merusak hubungan anak dengan orang Tapi tua, ya. itu kan lebih mudah ya diomongin ya, gimana nih kejadiannya gitu. Tapi ya itulah, sepertinya harus seperti itu. Ya dari obrolan kita dari tadi, kita semua sepakat bahwa ini hubungan yang merusak, betul ya? Hubungan yang tidak baik, yang membebani mental kita, membuat kita lelah, juga nggak baik bagi pertumbuhan iman kita, betul ya? Nah, tapi kenapa hubungan seperti ini ya sulit untuk diakhiri gitu? Kenapa orang susah sekali keluar dari circle toksik ini gitu? Saya mulai dulu satu kata, bisa juga ada kecanduan di situ. Kecanduan. Candu untuk ngerasa sakit itu kadang candu gitu ya. Udah, saya start dengan itu saja. Oh, pancingannya ke kita, lanjutin. Ya. Dari pengamatan saya. JJ gimana? Karena ada suatu kompromi dalam hubungan mereka, dan juga ada faktor juga di mana mereka sudah terbiasa karena hal itu, dan itu membuat mereka jadinya kayak merasa dirinya emang seperti itu dan berkelanjutan terus, dan akhirnya capek Kata sendiri. kuncinya terbiasa tadi ya. Kalau ini sih gimana? Setuju, idem banget gitu. Karena dengan terbiasa itu akhirnya merasa, oh ini identitas aku nih. Memang aku begini. Memang aku orang keras kepala, memang aku nggak bisa diubah. Oh memang aku orang lembut gitu, jadi mudah disakitin dan lain-lain. Memang susah nih mencari hubungan yang genuine, yang tulus gitu. Nah, jadi susah nerima. Jadi terima gitu, terima. Padahal itu identitas yang tidak dari Iya. Tuhan, Iya. palsu. Betul. Iya, setuju. Jadi aku juga jadi ingat cerita nih ya. Ini tanpa mengurangi rasa hormat sama profesi tertentu ya. Kalau kita pergi anggaplah ke peternakan babi misalnya, bau kan? Ya. Pasti bau kan? Begitu masuk, wah bau apa nih, gila. Ada orang yang, Tuhan sembuhkan hidungku Tuhan. Apa yang terjadi sama hidungku Tuhan? Sembuhkan hidungku Tuhan. Padahal hidungnya nggak salah, padahal hidungnya benar kan? Bagus kok. Keren sekali kalau gini loh. Hidungnya benar. Yang salah itu adalah tempatnya. Ya. Nah, sama seperti hubungan toksik. Yang salah bukan kita. Yang salah itu adalah lingkungan. Dan seharusnya kalau kita mau benar, kita benar. Jadi nggak ada solusi terbaik untuk hubungan toksik selain keluar dari hubungan itu. Ya. Betul ya? Betul. Cuma Setuju. katakanlah misalnya seperti peternaknya misalnya. Udah bau lagi nggak? Terbiasa gitu maksudnya.
udah nggak bau lagi kan, Udah nggak mau lagi. udah biasa. Iya. Biasa. Jadi Koko pernah bilang juga kalau padang gurun pun kalau terbiasa bisa jadi zona nyaman juga. Betul nggak? Betul. Nah, dengar cerita teman-teman tadi kan seperti JJ bilang, Misi bilang, karena kita udah terbiasa, kita merasa memang udah seperti ini gitu. Dan kita kayak merasa ada takut kehilangan sesuatu. Gimana menurut kalian? Ya, jadi namanya dependent ya. Jadi kayak ketergantungan dengan orang-orang yang membuat kita merasakan hal yang seperti itu gitu. Benar nggak sih Desi nangkepnya kayak Manipulatif ya jadi mereka. jadi masuk ke dalam manipulasi gitu. Iya. Antara dia yang mencoba memanipulasi dirinya sendiri gitu karena banyak ngayal atau kayak mengekspektasikan hubungan ini akan menjadi lebih baik lagi kalau aku stay lebih lama lagi atau kayak gitu kan kalau misalnya bukan yang keluarga ya tapi kayak hubungan pertemanan atau misalnya dengan pasangan gitu. Tapi kita tidak melihat orang ini ada progres sedikit pun. Ya kan itu berarti membohongi diri sendiri gitu. Gitu sih, lebih ke gimana ya? Bisa juga gini nggak? Aduh ini udah babak belur nih dalam hubungannya gitu kan. Sayang. Capek mau mulai lagi yang baru. Itu. Bisa nggak gitu? Akhirnya hopeless ya, takutnya Iya. kejadian lagi. Nah, kita udah babak belur di sini kan. Masa kita mau keluar dari sini gitu. Mulai lagi gitu. Bisa nggak gitu? Bisa. Menurut Goy gimana? Maksudnya tetap dilanjutin, diperjuangin gitu ya, Kak? Iya, mungkin alasannya karena itu tadi karena Udah susah-susah banget nih udah diperjuangin. susah banget nih, udah Berjuang banget Udah lah. berjuang banget, Ngapain kita jatuh selesai bangun gitu. kalah berarti gitu. iya. Gimana menurut Goy? Ya, enggak sih, kasihan kok. Kasihan ya kalau begitu, maksudnya ya dia sama, dia membohongi dirinya sendiri lagi gitu karena orang yang toksik itu kan tadi mungkin terbiasa terus nggak tahu kalau dia ternyata di lingkungan toksik, nggak ngerasa, tapi sampai dia ketemu dengan lingkungan yang bagus, yang baru, dengan orang yang baru, dan dia tahu oh ternyata gue bisa di-treat seperti ini, gue bisa merasakan hal-hal ini tanpa gue harus terlalu babak belur seperti itu gitu. Nah disitulah kenapa kita bisa lihat worth it atau enggak gitu. Dari yang Goy, pernyataan Goy itu mengingatkan Koko sama firman Tuhan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Berarti itu bukan batasannya, bukan hanya kayak kebiasaan aja kan. Hidup kita yang baik juga jadi rusak gitu kan. Iya. Benar nggak sih seperti yang Goy bilang? Iya, jadi ngerusak semuanya ya. Padahal aslinya kita orangnya baik, sabar mungkin ya. Toksik, Penyayang. kita jadi rusak sendiri gitu ya. Iya. Nah, tadi juga dibilang manipulatif. Memang kalau kita baca ciri-ciri hubungan toksik itu manipulatif. Wow. Nah, sebenarnya gimana sih? Kenapa orang mau kayak dimanipulasi gitu? Atau membiarkan diri untuk Termanipulasi. Iya. Coba, Gigi. Siapa yang mau jawab? Kalau kayak cerita JJ tadi kan secara tidak langsung yang cewek memanipulasi JJ untuk nggak pergi dari dia kan, untuk terus terikat dengan dia dengan mengancam mau Suicide. ya mau bunuh diri gitu kan. Nah, gimana caranya seperti itu? Gimana cara kita melepaskan diri seperti itu? Ini sih kejadiannya juga baru ya kok. Maka Itu sementara campur tangan Tuhan. Dan juga di situ saya juga melihat sesuatu yang harus saya tinggalkan. Kalau saya berlama-lama di sana, anugerah Tuhan tuh nggak selamanya selalu dikasih gitu bro. Ketika kita menyia-nyiakan anugerah yang Tuhan berikan, kita malah mengambil jalan yang salah. Kita akan mati di tengah jalan. Tiba-tiba Tuhan, kita nganggapnya Tuhan nggak bantu kita nih. Padahal kita sendiri yang nggak mau pegang tangan Tuhan gitu. Padahal Tuhan sudah ngulangin lama gitu. Di situ gua diperhadapkan dengan lu pilih Tuhan atau lu tinggalkan pacar lu dan sahabat-sahabat lu. Dan gua dikuatkan oleh cece saya kok, Jenisi, dan juga mamanya Goy juga
sempat telepon-teleponan. Disitulah saya keluar dari hubungan toksik itu. Jadi intinya apapun yang penting kita harus buat Tuhan campur tangan dalam masalah kita ya. Tetap membawa masalah kita kepada Tuhan. Oke, untuk pertanyaan terakhir ya. Nah, gimana solusi terbaik untuk hubungan toksik ini menurut teman-teman? Semuanya boleh jawab giliran. Mulai dari mana dulu? Mulai dari Goy dulu lah. Pertama, tahu identitas kita siapa. Jadi kita tahu apa nilai kita, value kita tuh sangat berharga, sehingga kita nggak deserve untuk di-treat seperti itu. Yang kedua, berani. Mantap. Tuh. Mantap ya. Ini sih. Kalau Nisi sih tadi udah dijawab gue bagus banget. Lebih daripada itu, carilah komunitas atau setidaknya satu orang aja yang layak dijadikan mentor gitu, yang memang dirasa wah ini bisa nih gitu menolong gue. Karena untuk keluar dari hubungan toksik itu kan keputusan pribadi ya, nggak bisa tuh kayak ayo nggak bisa, itu keputusan pribadi. Mau sampai berbusa kita ngomong ke orang ini pun dia nggak bakal dengar gitu. Jadi itu keputusan pribadi kita masing-masing mau keluar atau enggak. Baru di situ kalau punya ada keinginan seperti itu untuk keluar, barulah dapat kepekaan untuk melihat wah ada nih tuh orang-orang yang Tuhan kirim, Tuhan persiapkan untuk menolong kita, mengisi kita juga, biar apa ya, biar hal-hal yang tidak baik itu langsung jadi luruh aja gitu, jadi tawar, jadi oh ya bener kata gue, I deserve better gitu. Jadi Dari saya belajar untuk tidak membuat hubungan kita menjadi eksklusif, dan juga belajar untuk mendengarkan apa yang orang bilang. Dalam arti kita harus mendengarkan hal yang membuka diri, membuka hati untuk berani mendengar apa kritik dari orang lain. wah luar biasa. Ya, dahsyat memang narasumber kita kali ini luar biasa semua. Nah, untuk mengakhiri diskusi kita hari ini, mungkin aku mau minta Nisi untuk kasih saran atau kasih semangat untuk teman-teman kita mungkin yang mendengar yang saat ini mungkin sedang mengalami hubungan yang toksik gitu. Silakan. Oke. Halo teman-teman semua. Kita tuh punya Tuhan Yesus yang begitu besar. Wow. Dia tuh powerful banget. Nyata Tuhan kita itu teman-teman. Jadi gimana ya? Kalian jangan jauh-jauh lah mencari atau kayak bingung harus kemana. Gak ada orang sekitar kalian. Di dalam hati kalian tuh sudah ada Roh Kudus yang Tuhan titipkan buat kita semua selagi kita masih hidup. Dan di dalam firman Tuhan sendiri dikatakan Roh Kudus itulah yang mendoakan kita di hadapan Bapa. Dia yang meraung-raung. Jadi Roh Kudus itu punya sifat, punya karakter. Dia tuh ada sosok gitu, sosok yang bener-bener mendobrak pintu sorga lah, kayak, "Woi, tolong nih sini, nggak sadar-sadar deh di dalam hubungan toksik." Gitu. Jadi ingat, you are not alone. Kalian punya Roh Kudus di dalam hidup kalian. You are different from any other person yang tidak percaya dengan Tuhan Yesus. Jadi itu adalah kuasa, otoritas yang spesial yang buat kalian punya gitu. Meskipun kalian ada di dalam titik terdalam, titik terendah, tapi ingat kalian itu di dalam naungan yang kudus dan yang kuasa gitu. Amin. Jadi kalian akan punya kekuatan yang datang dari Tuhan, ada damai sejahtera dan ada sukacita yang sudah akan terimpartasi ketika kalian sudah tahu identitas kalian tadi apa. Kalian adalah anak raja. You deserve better. Standar-standar yang datang dari Tuhan Yesus gitu. Jadi jangan mau settle for less gitu teman-temanku. Tuhan Yesus baik buat kita semua dan Dia akan berkarya luar biasa buat kita semua. Luar biasa. Let's go. Luar biasa ya. Oke teman-teman, kita sudah dengar, mudah-mudahan ya apa yang kita diskusikan hari ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Yes. Sampai jumpa di diskusi kita berikutnya. Bye. Let's talk.